Tes. Uy. Udah nyala nih kamera. Ya udah. Ya nih mic udah nyala, kamera juga udah on nih kayaknya. Oh iya. Ya. Lanjut, kita apa nih? Ada yang kurang nih kalau Salam dong. Segala iya. sesuatu tuh harus dimulai dengan salam, Roy. bisa diem gak, Cak? Oh iya, sorry. Oke, biar lebih berkah, mari kita buka dulu kali ya dengan Iya. salam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di Alea Podcast kali Iya. ini bersama aku Roy, dan aku ditemani sama partner aku yang gak kalah keren nih. Halo ya, Yuk, Roy. Jadi gimana nih kabarnya untuk sekarang? alhamdulillah baik. Kalau kamu sendiri gimana Roy, kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Gak afdol nih kalau misalnya gak tanya-tanya kabar ke Sama yang di rumah, penonton. sama yang nonton nih. Iya, karena tak kenal maka tak Sayang, sayang. tak sayang. Yaudah deh, sapa dulu aja deh. Oke, sapa Tanya-tanya dulu. kabar. Oke, buat yang lagi nonton nih, gimana nih kabarnya? Semoga selalu diberikan keberkahan ya Roy ya. Amin ya rabbal alamin, dan juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selalu diberikan kebahagiaan juga. Iya jangan lupa. benar. Jangan lupa buat terus semangat dalam jalani bulan Ramadan yang spesial ini tentunya. Ya, Karena karena ya apalagi bulan ini cuma ada satu nih. Maksudnya cuma sekali dalam setahun, bener gak? iya sekali seumur Iya. sekali dalam setahun Iya, ya. jadi harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin ya Roy, bener gak? Iya benar Oke, banget. sip. Karena wallahu alam ya, kita bisa sampai gak nih ke Ramadan yang selanjutnya apa enggak, ya insya Allah bisa. Ya, semoga Allah memperpanjang umur kita. Amin ya rabbal alamin. Nih ya, tadi mic udah on nih. Ya. Kamera juga udah on. Kita juga udah salam sapa dengan penonton di rumah nih. Iya. Kira-kira kita di sini mau ngapain? Iya, yang jelas kita mau nge-podcast ya. Kayak judulnya tuh Alea Podcast nih. Alea Podcast ya. Iya. Podcast lagi, podcast terus, podcast selalu. Tapi ya gimana ya? Emang apa sih, senang aja gitu Iya, buat iya. mensyiarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat gitu buat penonton-penonton di rumah, dan juga untuk kita sendiri pastinya ya. Ya meskipun mungkin gak banyak yang bisa kita sampaikan ya, tapi ya insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Lagi-lagi aku ngomong kayak gini ya, meskipun sedikit namun insya Allah besar manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ngomong-ngomong soal podcast nih ya, kita di sini mau bicarain tentang apa nih? Kan kemarin-kemarin teman-teman kita udah banyak ngasih materi dengan materi yang berbeda-beda nih. Kira-kira kita di sini mau ngebahas tentang apa? Kali ini kita bakal ngebahas tentang sesuatu yang pastinya nggak kalah menarik nih Roy dari yang sebelum-sebelumnya. Iya. Apalagi buat kali ini ada tambahan bumbu-bumbu fikihnya gitu. Fikih. Iya, Berat fikih. juga sih. Aku dengar-dengar kemarin juga kamu habis ngisi podcast yang berkaitan dengan fikih juga ya. Iya, alhamdulillah. Nah, Nih, kali bicara soal fikih. Fikih itu kan banyak macamnya ya. Ada Iya. fikih yang berkaitan dengan sholat, fikih wanita. Kemarin aku udah ngebahas tentang fikih wanita ya. Kalau sekarang kira-kira kita mau ngebahas fikih apa nih? Berkaitan dengan apa? kali ini kita bakal ngebahas fikih tentang zakat nih Roy. Zakat. Iya. Wow, berat juga ya pembahasannya. Ya mungkin terdengar berat, tapi insya Allah kita bakal nyampein dengan sesantai mungkin kan ya. Enjoy aja, jadi yang di Enjoy rumah aja. dengarnya enjoy aja, santai. Iya, nggak harus nonton bioskop buat nonton podcast kita. Iya, jadi santai aja, enjoy aja. Ya. Bicara soal zakat nih, ya. Lagi-lagi nih kalau kita mau ngasih materi nih pasti ada aja gitu pengertiannya. Iya. Pengertian yang mungkin secara istilah atau bahasanya gitu. Coba tolong dijelaskan nih ya. Pengertian zakat itu seperti apa gitu. Ya, jadi zakat tuh terbagi menjadi dua nih Rai pengertiannya. Ada secara bahasa dan secara istilah. Untuk yang secara bahasa tersendiri itu berarti tumbuh, bersih, berkah dan berkembang. Dan untuk yang istilah itu zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu nih Rai. Jadi barang yang atau mungkin sesuatu itu yang diberikan kepada orang itu disebut zakat. Iya, yang disebut zakat itu tuh harta yang diberikannya itu. Oh iya. Dan kenapa disebut zakat? Kenapa Karena harta itu nanti akan berkembang dan bertambah Roy. Oh iya, Masya Allah ya. Iya. Berkembang terus berkembang terus, tambah terus ya, Masya Allah. Iya. Dan udah nih pengertiannya udah aku jelasin. Sekarang tuh aku mau nanya nih Roy. Apa tuh?
semua yang ada di muka bumi ini, yang ada di dunia ini tuh pasti ada sejarahnya. Termasuk sama negara kita juga pasti punya sejarah. Kita juga ada sejarahnya kan? Iya, masing-masing kita punya sejarah ya. Iya benar. Termasuk si zakat ini pasti ada sejarahnya nih. Oke, jadi yang mau ngejelasin aku apa kamu nih? Kamu dong. Kan Aku tadi ya? aku udah jelasin pengertiannya. Oke nih, aku bakal ngejelasin sejarah ya. Mungkin sedikit, temen. Yaudah, kita jelasin aja ya. Sengaja langsung. Nih, terjadi perbedaan ternyata, Cak, di kalangan ulama tentang kapan nih zakat itu diwajibkan. Di dalam kitab Hasyiah Al-Jamal dijelaskan bahwa zakat fitri itu diwajibkan zakat mal itu diwajibkan pada bulan Sya'ban ternyata tahun kedua Hijriyah bersamaan dengan zakat fitri. Namun ada yang berpendapat juga bahwa zakat itu diwajibkan sebelum baginda Nabi hijrah ke Madinah. Namun ada pendapat yang masyhur nih di kalangan pakar hadis bahwa zakat mal itu diwajibkan pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah. Sedangkan kalau untuk zakat fitri itu diwajibkan 2 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri setelah diwajibkannya puasa Ramadan gitu ya. Dari sejarahnya aja tuh udah ada perbedaan pendapat segala macamnya gitu ya. Oh, berarti jadi intinya ada 2 pendapat. Yang pertama bilang katanya diwajibkan di bulan Sya'ban dan pendapat kedua tuh di bulan Syawal nih. Nah, Roy, buat fikih ini tuh nggak lepas dari yang namanya hukum pasti kan? Hukum, Iya. Nah, buat hukum zakat ini sendiri tuh gimana sih? Kalau bicara tentang hukum, denger dari pengertian sejarah juga itu kayak udah jelas gitu, kayak oh ini wajib gak sih gitu. Tapi ini mau aku jelasin juga nih ya sedikit. Zakat itu kan merupakan salah satu rukun Islam dan juga menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah menyebutkan ada Islam itu dibangun di atas 5 tiang pokok nih, Cak, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat berpuasa pada bulan Ramadan. Dan yang terakhir tuh naik haji bagi yang mampu. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, maka dari itu hukum zakat itu sudah pasti wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi zakat ini hukumnya wajib nih. Iya. Nah, aku juga pernah baca kalau katanya zakat ini tuh emang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syariat Islam. Iya. Nah, saking pentingnya tuh sampai di Al-Quran tuh ada tuh penegasan dalam Al-Quran yang bilang bahwa kewajiban zakat itu bersamaan dengan kewajiban sholat. Itu sampai disebut sebanyak 28 kali. Wah, banyak juga ya, 28. Masya Allah banget puluhan gitu. Oh ya nih, Cak, kita udah ngebahas tentang pengertian, sejarah, bahkan sampai ke hukumnya nih. Tapi kita nggak tahu nih, zakat itu punya jenis-jenisnya nggak sih gitu? Mungkin ada berapa jenis dan mungkin apa aja gitu ya? Jenis-jenis zakat tuh ada 2, Roy. Ada tuh? zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ini tuh adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim dan muslimah, baik udah balik atau belum, miskin atau kaya. Yang penting di malam itu dia masih hidup dan memiliki kelebihan mu'nah. Mu'nah itu apa ya? Mu'nah itu adalah biaya hidup. Nah, dia memiliki kelebihan mu'nah bagi dirinya sendiri dan orang-orang yang ditanggung nafkahnya. Dan besar zakat ini tuh menurut Jumhur, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali itu setara dengan 2.176 gram atau 2,2 kilogram. Itu takarannya? Iya, itu beratnya. Nah, beratnya. Buat sok tersendiri itu adalah ukuran takaran, bukan ukuran timbangan. Karena ukuran setiap soknya tuh berbeda-beda, tergantung sesuai berat jenis benda yang ditakarnya itu, Roy. Iya, contohnya gimana tuh? Contohnya tuh kayak satu sok tepung tuh beratnya beda sama satu sok beras. Oh iya, pastinya sih. Iya sih. Oleh karenanya, sebagai bentuk kehati-hatian, para ulama mengusulkan untuk kita mengeluarkan zakat sejumlah 2,5 atau 3,0 kilogram. Oh iya, gitu, itu kalau untuk zakat fitrah. Buat zakat mal tersendiri ya, zakat itu ya kayak yang sesuai namanya lah, Roy. Mal itu artinya apa, Roy? Harta. Nah, betul. Zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak,
harta temuan dan juga emas dan perak. Dan masing-masing jenis itu tuh punya perhitungannya masing-masing, Roy. Oh iya, baik Iya, deh. begitu. Nih Cak, udah ngomongin tentang jenis-jenisnya nih, kan ada 2 nih, zakat fitrah sama zakat mal. Nah, kalau untuk zakat fitrah kan tadi berupa benda ya. Kalau di sini aku mau ngejelasin nih, ada sedikit penjelasan mengenai hukum membayar zakat fitrah dengan uang nih. Coba jadi gimana? itu boleh atau enggaknya Iya. gitu ya? Nih, terkait hukum membayar zakat fitrah dalam bentuk uang itu ternyata ada perbedaan pendapat juga. Untuk pendapat yang pertama, menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mereka ini sepakat bahwa zakat mal itu bahwa zakat itu tidak boleh diberikan kepada penerima zakat dalam bentuk uang. Mereka berpegangan pada hadis riwayat Abu Said yang artinya pada masa Rasulullah SAW kami mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 1 sok makanan, dan pada waktu itu makanan kami berupa kurma, gandum, anggur, dan keju. Hadis riwayat Muslim. Namun sedangkan nih pendapat yang kedua, menurut mazhab Hanafi, zakat fitrah itu boleh dibayarkan dalam bentuk uang. Mereka berpedoman pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang artinya kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Quran surat Ali Imran ayat 92. Nah, pada ayat tersebut nih, Allah memerintahkan kita untuk menafkahkan sebagian harta yang kita cintai. Harta yang dicintai pada masa Rasulullah itu kan berupa makanan ya. Iya. Kalau untuk harta yang dicintai pada masa kita sekarang ini kan berupa uang gitu. Iya. Jadi karenanya menunaikan zakat fitrah dalam bentuk uang itu diperbolehkan. Di samping itu juga mereka berargumen nih bahwa menjaga kemaslahatan merupakan hal prinsip dalam hukum Islam. Dalam hal zakat fitrah, mengeluarkan zakat dalam bentuk uang itu mengundang kemaslahatan, baik itu untuk muzaki maupun mustahik. Nah, kalau untuk muzaki itu apa sih artinya? Muzaki itu adalah orang yang memberikan zakat. Kalau untuk mustahik itu orang yang menerima zakat. Ya. Nih Roy, tadi aku dengar-dengar katanya ada tentang kemaslahatan gitu ya. Iya, nah kemaslahatan di sini itu jika mengeluarkan bagi muzaki nih ya, kalau untuk mengeluarkan zakat dalam bentuk uang itu simple gitu dan mudah. Tapi kalau untuk mustahik, dengan uang tersebut itu ia bisa membeli keperluan yang dibutuhkan pada saat itu. Mungkin seperti itu sih, wallahu a'lam bishawab. Nah, ternyata pembahasan zakat meskipun berat tapi seru juga ya untuk cukup seru untuk dibahas bareng-bareng gitu. gini ya. Iya. Semoga apa yang udah kita sampaikan bisa bermanfaat ya Roy buat yang nonton dimanapun itu. Dan jangan lupa buat di-share juga tuh yang udah kita sampaikan kalian tuh, dibagi-bagi lagi ke teman-teman yang lain. Insya Allah bakal jadi amalan yang jariah ya kan Roy? Amin. Jadi yang teman-teman kalian yang belum tahu, setelah kalian kasih tahu kan jadi tahu gitu ya. Iya, manfaatnya. Jadi paham juga. Iya, bermanfaat juga ya yang kita sampaikan sekarang ini. Iya benar. Menurut Talim Mutalim gimana nih, Cak? Kalau menurut Talim Mutalim tuh kita tuh nggak boleh nge-keep ilmu sendiri gitu. Di saat kita udah tahu sesuatu, ya harus disebarkan, dikasih tahu nih ke yang lain-lainnya, ya kan Roy? Ya, Masya Allah juga ya Talim Mutalim ini bermanfaat untuk kita juga. Sangat bermanfaat. Oke nih Cak, setelah ini kira-kira ada pembahasan apa lagi nih? Kayaknya udah cukup sampai sini ya Roy. Udah cukup ya? Iya, udah cukup banyak juga nih yang kita sampein, mulai dari pengertian, hukum-hukum, sampai jenis-jenisnya ya kan? Ya insya Allah udah komplit lah ya. Iya insya Allah. Iya. Untuk sebelum penutupan nih, aku mau ngingetin ke penonton untuk jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian semua, mulai dari podcast kita kali ini dan podcast sebelumnya. Kita yang sebelumnya juga podcast teman-teman kita nih yang sebelum-sebelumnya, yang tentunya orang-orangnya tuh nggak kalah menarik, nggak kalah keren, dan pembahasannya juga seru-seru ya. Materi-materinya tuh seru-seru semua. Bermanfaat banget insya Allah ya untuk bulan Ramadan kali ini dan untuk bulan Ramadan selanjutnya insya Allah. Mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang telah kita sampaikan kiranya menjadi manfaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.